Setelah Bella masuk kamar Lyra, Lyra langsung memeluk Bella dan menangis. Hei Lyra, apa yang membuat kamu begini? Bella, apakah kamu sudah mendapatkan kabar tentang Eric? Tidak, aku juga belum mendapat kabar. Dia udah 10 hari nggak masuk universitas, dan kenapa kamu begitu mengkhawatirkan Eric? Lalu Lyra menangis lagi. Sebenarnya apa yang terjadi denganmu saudari Lyra? Entah kenapa di pikiranku hanya ingin bertemu dengan Eric, aku juga tidak tahu kenapa aku sangat merindukanmu sosok Eric. Tapi entah di mana keberadaan Eric saat ini. Bella sontak kaget mendengar pernyataan Lyra kalau dia sakit begini karena memikirkan Eric. Bella juga sangat mengkhawatirkan Eric tapi Bella belum menaruh perasaan kepada Eric lain hal dengan Lyra. Saat mereka makan bersama, saat itulah rasa nyaman di dekat Eric tumbuh di hati Lyra. Tenangkan dirimu dulu Lyra, aku yakin kalau Eric pasti sedang baik-baik saja di sana. Kapan kamu bisa masuk kuliah? Kami semua merindukan kehadiranmu di universitas. Bisakah kita berangkat bersama besok Bella? Aku masih ingin curhat denganmu tapi jangan beritahu siapa-siapa tentang hal ini oke? Siap Nona Lyra, aku tidak akan memberitahu siapa-siapa. Kalau begitu aku pulang ya. Terima kasih Bella, hati-hati di jalan. Daa. Di luar susah banyak teman Lyra yang menunggu kabar dari Bella mengenai kondisi Lyra. Hei Bella, bagaimana kabar Nona Lyra? Ucap kakak Linda Kak Lyra. Syukur Lyra baik-baik saja dan mulai besok kayaknya Nona Lyra akan masuk kuliah lagi. Mendengar itu semua teman-teman Lyra yang jadi bersorak bahagia sebab ia akan melihat pujaan hatinya berada di universitas lagi. Kembali ke Eric saat itu sudah sadar dan pulih sepenuhnya. Hei paman, aku sudah sembuh, bisakah aku sekarang pulang? Mendengar itu dua pemuda pengemis itu berbalik untuk melihat ke arah Eric. Tentu saja boleh, tapi tuan kami belum mengizinkanmu untuk pergi, kau boleh pergi dari sini setelah tinggal 1 bulan. Mendengar itu Eric terkejut, kenapa dia harus tinggal di sana selama sebulan, dan siapa bos mereka sebenarnya? Hei paman, aku mau bertanya siapa nama bosmu itu? Kamu tidak perlu tahu, nanti juga kamu bakalan tahu siapa dia. Lalu kenapa aku harus tinggal di sini selama sebulan? Bos kami menyuruh kamu menjagamu. Dan jika kamu mau, bos kami juga menyuruh kami untuk mengajarkanmu sedikit teknik seni bela diri supaya kamu bisa melawan musuh yang mengganggumu. Eric terkejut sebenarnya siapa bos yang mereka maksud, tapi Eric juga sangat senang karena ada orang yang mau mengajarinya seni bela diri. Oh paman, dengan senang hati, aku sangat ingin belajar seni bela diri. Bagus, kalau gitu kami akan melatihmu 1 bulan full. Sehari-harinya Eric berlatih dengan sangat keras, sehingga dalam seminggu ia sudah menguasai dasar-dasar dan teknik pertahanan dalam seminggu. Eric, kami juga akan mengajarkanmu teknik tenaga dalam dan teknik menyerang titik lemah musuh, sehingga kamu dengan mudah melumpuhkan musuh-musuhmu. Setelah berlatih 1 bulan full, Eric kini sudah hampir menguasai teknik-teknik yang telah diajarkan kepada dia, karena saat itu Eric sangat bersungguh-sungguh dalam pelatihannya. Eric, sudah 1 bulan full kamu di sini, sekarang kamu boleh meninggalkan tempat ini. Sebelum Eric pergi, ia tak lupa menanyakan siapa bos mereka, namun mereka dengan cuek menutup pintu gerbang dan mengusir Eric. Eric sangat bingung, siapa orang yang menolongnya di balik semua ini. Dan Eric juga sedikit senang karena bisa kembali ke universitasnya. Setelah keluar dari hutan, Eric terus berjalan menuju kota Lenet City. Kembali ke Lyra. Mulai pada saat itu Lyra dan Bella menjadi teman dekat, kemana-mana Bella selalu ikut dengan Lyra. Lyra dan Bella sudah beranggapan kalau Eric tak akan kembali lagi menemui mereka dan mereka juga sudah mulai melupakan sosok Eric. Saat itu ada acara bazar buku di luar universitas, semua mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti acara tersebut. Tak terkecuali Lyra dan Bella juga hadir di sana untuk mengikuti acara bazar buku. Eric pada saat itu terus berjalan tapi tak sengaja ia melihat keramaian dan melihat orang-orang IG berkumpul adalah teman-teman kampusnya, tanpa berpikir panjang lebar Eric langsung menerobos masuk acara untuk bertemu dengan teman-temannya karena Eric sangat merindukan mereka semua. Eric melihat Lyra dan Bella lalu menyapanya. Hei Nona Lyra, Bella, bagaimana kabar kalian? Mendengar suara itu Lyra dan Bella menjadi sedikit merinding karena suara itu sangat familiar di telinga mereka. Tanpa pikir panjang Lyra dan Bella langsung berbalik arah mencari suara tersebut, dan Lyra sangat terkejut, betul itu Eric yang memanggilnya, tapi kali ini Eric melepaskan kacamatanya dan mengeluarkan ketampanannya sehingga tidak ada yang mengenalinya kecuali Lyra. Lyra berbalik dan berlari langsung memeluk Eric dengan erat, rasanya Lyra tak mau kehilangan Eric untuk kedua kalinya. Sontak adegan itu membuat acara menjadi gaduh, banyak orang merekam adegan itu, semua laki. Dari universitas itu sangat cemburu dan kaget, mereka menganga dengan mulut lebar, mungkin satu piring bisa langsung masuk ke mulut mereka pada saat itu. Eric juga tak kalah terkejutnya saat ia dipeluk kedua kalinya di depan orang banyak. Eric, kemana saja kau pergi? Aku sangat mengkhawatirkanmu, aku sudah mencarimu kemana-mana tapi tak menemukanmu. Oh maaf Nona Lyra membuatmu khawatir, tapi aku benar-benar ada urusan mendadak pada saat itu. Kalau begitu aku akan mentraktirmu makan bersama Bella. Bella sendiri terkejut melihat Lyra tiba. Memeluk pemuda itu, apalagi setelah ia mendengarkan percakapan mereka, Bella benar-benar tidak menyangka kalau itu adalah Eric. Semua laki di sana belum bisa menerima kalau Lyra benar-benar memeluk seorang laki-laki. Kemudian Christian, Daniel dan David langsung datang menghampiri Lyra. Hei Nona Lyra, siapa pemuda ini? Ucap Daniel. Itu bukan urusanmu. Setelah berkata seperti itu Lyra menarik tangan Eric dan Bella, membawa mereka menjauh dari kejadian dan masuk ke dalam mobil. Kejadian di sana masih menjadi perbincangan, mereka heran melihat Lyra, setahu mereka Lyra adalah anak yang pendiam dan tidak pernah menyapa sembarang laki-laki, apalagi sampai memeluknya, tapi tidak berlaku dengan hari itu. Lyra bukan hanya menyapa tapi juga memeluk laki-laki itu. Di dalam mobil Lyra terus mengajar ngobrol Eric sedangkan Bella hanya diam. Ia kaget dengan kejadian sebelumnya, di mana Lyra benar-benar memeluk orang ini, bahkan orang ini adalah Eric. Bella merasa seolah-olah kejadian itu seperti mimpi. Bella terus memandang Eric dengan tajam dan menyentuh pipi Eric. Ya Tuhan! Apa betul itu kau Eric? Hah, siapa lagi selain aku Nona Bella yang cantik? Mendengar itu wajah Bella langsung merah merona. Dalam hati Bella berkata, pantas saja Lyra jatuh hati pada Eric, ternyata ini sosok asli Eric. Bab ke-11. Bab 11. Sebelum mereka bertiga sampai ke restoran, Eric meminta Lyra untuk mencari salon terdekat karena pakaian Eric dan rambut Eric sudah berantakan. Nona Lyra, bisakah kita pergi ke salon sebentar? Aku ingin mendapatkan beberapa baju dan mencukur rambutku. Sambil bertanya dia mengajukan keinginan. Oh, tentu saja bisa.
kata Lyra. Gadis itu dapat mengindahkannya. Lalu Lyra banting setir ke seberang jalan untuk parkir di depan salon. Sudah sampai, Eric, silakan turun. Biarkan aku dan Bella yang memilih baju yang cocok untuk kamu kenakan. Lanjut Lyra. Dia pun segera keluar dan menginjakkan kakinya pada lantai parkiran. Baiklah Nona Lyra, terima kasih, aku akan cukur rambutku dulu. Ucap Eric. Kemudian Eric pun pergi. Setelah Eric pergi, Lyra dan Bella langsung memilihkan baju yang cocok untuk seorang pria. Hei Bella, bagaimana dengan baju ini, apakah cocok dengan Eric? Tanya Lyra. Sambil menunjukkan setelan pakaian kepada Bella. Menurutku itu kurang-kurang cocok Nona Lyra, bagaimana kalau Eric memakai jas seperti akan tampak keren? Kata Bella. Memberi saran. Ide yang bagus. Balas Lyra. Dengan setuju. Setelah mereka memilih baju untuk Eric kenakan, mereka langsung menaruh baju itu di depan Eric yang masih dicukur. Hei Eric, ini baju yang kami pilih untukmu. Ucap Bella, aku akan menunggu kalian berdua di dalam mobil. Lanjutnya. Lalu Bella keluar dari sana dan menunggu mereka berdua di dalam mobil. Setelah selesai mencukur, Eric langsung masuk ke dalam ruang ganti dan mengenakan setelan jas yang telah dipilih oleh Bella dan Lyra. Lalu Eric keluar dan menghampiri Lyra. Hai Nona Lyra, bagaimana dengan penampilanku, apakah sekarang aku sudah rapi? Kata Eric, yang sudah berada tepat di hadapan Lyra. Lyra langsung melihat dari bawah hingga atas penampilan Eric, saat itu Lyra benar-benar terpukau melihat ketampanan Eric yang mengenakan setelan jas. Oh, luar biasa, kamu sangat tampan sekali Eric, tapi belum lengkap, kamu belum memakai dasi, sini aku pakaikan kan? Lyra terlihat begitu tulus. Ingin membantu Eric. Mendengar itu jantung Eric berdetak tak terkendali, ini baru pertama kalinya ia memiliki perasaan yang begitu besar terhadap wanita. Lyra langsung maju ke depan Eric dan memakaikan dasi itu langsung ke Eric. Sontak pemandangan seperti itu membuat semua orang di dalam salon melihatnya dengan terbelalak kaget, mereka hanya bisa menganga bahkan ada yang sampai menjatuhkan air liurnya seperti air sungai yang mengalir. Adegan ini nampak seperti istri layaknya memakaikan dasi kepada suaminya. Pada saat itu salah satu pelanggan salon merekam adegan tersebut dan langsung menyebarkannya di sosmed. Adegan Lyra memakaikan dasi kepada Eric menyebar dengan sangat cepat, bahkan sudah sampai di grup kampus Lyra. Sedangkan ayah Lyra, ibu Lyra, dan Linda kakak Lyra juga kaget dan seakan-akan tak percaya, sebab ini baru pertama kalinya mereka melihat Lyra dekat dengan seorang pria. Tanpa pikir panjang keluarga Lyra langsung pergi menuju lokasi Lyra saat ini. Dan juga Esa yang akan menjadi tunangan Lyra pergi dengan cepat ke lokasi tujuan setelah melihat adegan itu. Dan sebagian besar teman kampus Lyra juga pergi menuju lokasi Lyra saat ini. Semua orang di luar sudah banyak yang berdatangan, keluarga Lyra juga telah tiba, dan Esa bersama 5 preman juga telah tiba. Setelah selesai Eric dan Lyra keluar dari salon, sambil berjalan keluar, Lyra memegangi tangan Eric dengan sangat erat dan mereka berjalan keluar. Setelah sampai di luar alangkah terkejut Eric dan Lyra melihat semua orang sudah ada di luar salon. Ayah, ibu, apa-apaan ini? Lyra bertanya dengan nada agak sedikit malu. Tanpa basa-basi ayah Lyra langsung menarik tangan Lyra. Membuat Lyra pun terkejut dan sangat merasa tidak nyaman. Cepat pulang, dan siapa laki-laki di depan ini, apakah dia pacarmu? Sungguh adegan kamu sangat mempermalukan keluarga besar Jones. Kata ayah Lyra. Tatapan tajam penuh ancaman. Dia hanya temanku ayah. Ucap Lyra dengan nada agak sedikit sedih. Sedangkan Eric hanya bisa tersipu malu melihat kejadian itu. Karena tahu bahwa Lyra sedang membela dirinya. Hei anak muda, harta apa yang kamu miliki sehingga berani mendekati putriku, dan dari keluarga mana kamu berasal? Tanya ayah Lyra yang kesal. Aku tidak punya apa-apa paman, aku salah, aku tak bermaksud begitu, aku hanya ingin berteman dengan Lyra. Ucap Eric dengan sedikit gugup. Mendengar itu ayah Lyra langsung mendaratkan satu tamparan keras ke wajah Eric. Suara yang keras dan menyakitkan pastinya. Diterima oleh Eric begitu saja. Semua orang yang berada di sana juga menyaksikan adegan itu tapi tidak ada yang berani ikut campur, Bella sendiri masih terdiam melongo melihat Eric yang begitu sangat berubah, yang awalnya culun dan berpakaian lusuh kini menjadi pria yang paling tampan yang pernah dia temui. Lyra ditarik oleh ayahnya masuk ke dalam mobil, sedangkan Linda juga ingin memberikan pelajaran kepada Eric sebelum dia masuk ke dalam mobil. Linda menghampiri Eric, dia menghempaskan tangan kanannya dan meletakkannya pada pipi kanan Eric. Sebuah tamparan kerasa mendarat begitu saja. Rasakan ini karena kau telah menyakiti perasaan adikku. Ucap Linda. Dengan sepasang mata tajam dan tegas. Mungkin itu adalah hari yang paling memalukan bagi Eric dalam hidupnya, setelah keluarga Lyra pergi dari tempat kejadian, Esa datang dan tanpa basa-basi tiba-tiba berlari dengan cepat menerjang ke arah dada Eric. Namun Eric segera menyadarinya, lalu dengan santai Eric membalasnya dengan satu tendangan mematikan. Eric menggunakan kaki jenjangnya untuk dia arahkan pada tubuh Esa. Sebuah serangan tanpa ampun. Esa terpental dan jatuh, pemandangan itu langsung menjadi bahan tertawaan bagi semua yang menyaksikan kejadian di sana, ini membuat Esa sangat marah dan ingin mencabik-cabik Eric. Lalu Esa langsung berdiri dan mengayunkan tangannya ke wajah Eric namun Eric dengan santai menepisnya sehingga membuat Esa jatuh tersungkur di depan Eric. Dan lagi-lagi Esa ditertawakan oleh semua orang, dengan wajah yang marah dan merah, Esa langsung memanggil 5 preman sewa Iannya untuk menghajar Eric. Semua orang juga sudah tahu kalau Eric dalam bahaya tapi mereka tidak ada yang berani membantu. 5 preman itu langsung berlari maju untuk memukul Eric, namun dengan kecepatan Eric ia mampu menghindar, langsung mematahkan satu tangan preman itu sehingga membuat 4 preman yang lain agak ragu maju. Setelah itu Bella benar-benar tidak menyangka kalau Eric sekuat itu karena sebelumnya yang dia tahu hanyalah Eric yang cupu dan tak mau membela diri. Tapi hanya Bella yang menyadari jika itu adalah Eric, sedangkan semua yang hadir di sana belum mengetahui kalau Eric yang berdiri sebagai pria tampan itu. Lalu Eric berlari dengan cepat keluar kerumunan sebab ia tak mau memperbesar masalah. Esa sangat kesal dan dibuat malu dengan kejadian itu. Setelah berlari cukup lama, akhirnya Eric sampai di kosannya. Lalu berbaring dan istirahat hingga malam hari tiba.
Adapun Lyra sangat sedih dengan kejadian yang terjadi tadi siang. Lyra tak mau keluar dan mengunci kamarnya dan tahu mau berbicara dengan siapapun. Setelah lama kemudian Lyra memutuskan untuk menelpon Erik pada malam itu. Adapun Erik yang tertidur dibangunkan oleh ponselnya yang berdering, dan itu adalah panggilan dari Lyra. "Nona Lyra, ada apa malam begini menelpon saya?" tanya Erik. Lelaki itu terlihat penasaran. "Kau tahu aku sangat khawatir dengan kamu tadi, dan bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah ada yang berani menyentuh atau menyakitimu?" balas Lyra. Gadis itu terlihat sangat cemas. Mendengar itu Erik sangat kegirangan karena ada seseorang yang memperlihatkan keselamatannya. "Hai, tenanglah Nona Lyra, aku baik-baik saja." Dengan santai Erik memberi balasan. Lelaki itu sedang berbaring di atas kasur merah. Mereka berdua mengobrol melalui saluran telepon sepanjang malam dan terus curhat dan membahas hal-hal yang gak penting, hingga tanpa mereka sadari bahwa malam sudah berlalu. Betul, mereka teleponan sampai pagi hari. "Nona Lyra, coba lihat jam, bukankah ini sudah pagi?" Dengan tegas Erik pun bicara. Dia ingin memberitahukan kepada Lyra. Mereka mungkin sudah sangat lama bercengkrama. Kemudian setelah melihat jam dinding di dalam kamarnya, Lyra kaget karena hari sudah terang. "Betul, ternyata memang sudah pagi, tapi perasaan kita menelpon baru 1 jam, haha," katanya dengan tawarnya. Seolah merasa bodoh. Begitulah kalau orang yang dilanda asmara, mengobrol 1 hari terasa mengobrol 1 jam. Setelah mengobrol cukup lama akhirnya Lyra dan Erik mengakhiri teleponnya. Setelah menutup teleponnya Erik hendak berangkat ke kamar mandi, tapi tiba-tiba Erik benar-benar dibuat terkejut setelah melihat notifikasi yang baru saja datang dari teleponnya. Apakah aku sedang bermimpi?" kata Erik yang sedang bermonolog, sambil menyentuh wajahnya beberapa kali. Bab kedua.